Selamat siang. Kita ketemu lagi dalam acara Instagram Live siang hari ini. Apa kabar rekan-rekan semuanya yang bergabung dalam acara ini? Saya menyapa ada Arin, ada Ibu Deborah, ada Ibu Susi, Ibu Angelin, Pak Dudung. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya. Halo Ibu Citra. Nah, pada acara siang hari ini kita akan dilayani oleh seorang narasumber yang sebenarnya merupakan teman saya dari sejak Youth Ministry. Jadi saya kenal dengan Pak Michael sejak Youth Ministry dan juga beberapa waktu tidak ketemu, dan pada saat kita bertemu kita sama-sama melayani di ladang konseling. Kita akan mengundang Pak Michael ya dari Gading Konseling sebentar ya. Saya akan mengundang Pak Michael untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Oke, kita menanti Pak Michael. Halo, ada Pak Teddy, Ibu Fani, Ellen. Yeay, Pak Michael sudah Halo, bergabung. Halo, selamat siang Pak Michael. halo Bu Senang Lena. sekali. Selamat siang. Senang sekali bisa ketemu lagi lewat IG Live nih sekarang. Ya, makasih Gimana loh untuk kabarnya? kesediaannya. Gimana kabarnya? Saya baik. Berharap Pak Michael juga Baik, baik, baik. baik, baik. Ya Ya, bersyukur semua dalam keadaan baik-baik. Thank you amin. diundang juga di live-nya. Sama-sama Pak Michael, thank you untuk kesediaannya. Nah, saya tadi sempat bahas nih Pak Michael bahwa ternyata kita ini nggak apa ya namanya ya. Ternyata kita ini sudah kenal dari sejak zaman youth ya waktu itu ya ternyata ya di pelayanan di jaringan Betul. pemuda, betul. Lalu bertahun-tahun nggak ketemu. Ternyata saya percaya itu adalah bukan satu kebetulan Tuhan mempertemukan kita. Kita berada di ladang yang sama, yaitu melayani dalam konseling dan hal-hal untuk helping ministry gitu ya Pak Michael ya. Benar, Dan benar. ya terima kasih banget. Tentunya nih teman-teman yang hadir join siang hari ini ingin kenal Pak Michael lebih mendalam lagi. Kalau tadi saya sempat memperkenalkan sedikit, Pak Michael boleh memperkenalkan diri, Pak Michael latar belakang, kemudian apa yang dilakukan, pelayanan dan sebagainya. Silakan Pak Michael. Thank you Bu Ili juga teman-teman, selamat siang nih. Jadi yang Bu Ili bilang bener ya, kita tuh dari masa muda sudah melayani di bidang ministry atau helping hands services itu dari dulu gitu. Dan puji Tuhan saya dipercayakan Tuhan untuk belajar ya sekolah psikologi, S1 psikologi, lalu sekolah S2 konseling, dan sempat juga mengambil S2 psikologi lagi gitu ya. Dan tahulah kayaknya arahnya memang ke situ gitu ya. Makanya dari tahun 2003 ya, 2003 mulai serius di bidang konseling ini gitu. Kenapa? Karena mungkin saya ngelihat ini adalah satu pelayanan yang memang dapat menolong orang lebih efektif. Misalnya kalau kita dengerin orang Amin. sermon gitu kan, seminar gitu, atau ada kelompok-kelompok kecil gitu, tapi ada pribadi-pribadi yang membutuhkan ya one on one gitu ya, bicara secara mendalam gitu ya, dan mencari orang yang betul-betul bisa dipercaya untuk memegang rahasia hidupnya gitu ya. Ya akhirnya Ya, dari situ ya fokus di counseling services, counseling ministry inilah. Dan senang juga ketemu Bu Ili, jadi kayaknya wah memang arahnya kita perlu ke situ gitu ya. Dan cuma sekarang oke, makin oke. relevan. Betul-betul, Ya. saya ketemu Pak Michael lagi justru pada saat saya mengikuti pelatihan konseling. Dan salah Ya, satu yang men-sharingkan adalah Pak Michael sebagai narasumbernya. Jadi saya juga banyak belajar dari Pak Michael. Dan bersyukur sekali loh kalau siang hari ini kita bisa belajar dari Pak Michael yang benar-benar panggilan hidup dan spesifikasi dari pelayanannya itu adalah melayani dalam bidang konseling. Dan mungkin Pak Michael ya. boleh memperkenalkan lembaga yang dipimpin oleh Pak Michael supaya rekan-rekan yang join hari ini juga bisa tahu kalau seandainya ingin konseling gitu dan ketemu Pak Michael itu di mana dan bagaimana caranya. Ya, thank you. Jadi saat ini saya ini melayani di Gading Counseling. Ya, Gading Counseling seperti namanya Gading Counseling, kita yang di Kelapa Gading. Gitu ya. Dan Oke. memang awalnya kita mau fokus buat orang-orang di Kelapa Gading, apa pergumulan mereka gitu ya. Di dalam family-nya, dalam misalkan anak, mertua menantu, pernikahan dan lain sebagainya. Tapi ya sekarang justru Tuhan percayakan bisa banyak orang
di luar Gading, bahkan di luar negeri, dan juga topiknya ya luar biasa gitu ya, termasuk mental health issue ya yang sekarang ini Ya, lagi tinggi sekali. Ya, jadi ya itulah namanya Gading Counseling. Jadi kalau mau cari ya. kami yang apa Gading, nanti saya kasih tahu lah ya. Gading Counseling itu Dan gimana. betul, betul. Dan bisa Hmm. follow Instagramnya ya, @Gading Ya, Counseling. Iya betul. Ada Pak Michael dan tim yang bisa melayani. Kemudian juga salah satunya juga saya tuh kepengen tahu loh. Tentunya teman-teman juga pengen tahu loh Pak Michael. Pak Michael ini dan tim menulis buku loh dari oh, kasus-kasus ya. ya kasus-kasus konseling, kasus-kasus yang dihadapi. Dan saya percaya pada saat buku itu terbit itu akan sangat memperlengkapi kita semuanya. Mungkin Pak Michael bisa sharingkan dari buku yang ditulis. Wah luar biasa banget. Ya, dalam hal ini saya juga harus thank you sama Bu Ili karena memberikan endorsement di buku tersebut ya. Jadi buku itu sebetulnya judulnya Giving Hope, Reaping Growth. Itu Wow. tagline-nya kami di Perseling. Bagaimana kami itu bisa memberi pengharapan gitu dan apa yang kita tuai itu pertumbuhan dari pribadi-pribadi klien dan juga konselor tentunya. Nah, jadi buku Giving Hope Reaping Growth ini tema utamanya itu kisah inspiratif di ruang konseling. Ya selama ini kan apa yang terjadi di ruang konseling itu tidak bisa diungkapkan gitu ya. Jadi orangnya cuma duduk di situ aja gitu kan, nggak bisa tahu story-nya. Nah, kami tuh mengkisahkan dari sisi point of view-nya konselor gitu. Bagaimana misalnya melihat orang yang bergumul di dalam hal anxiety, bagaimana dia datang pergumulannya seperti apa misalnya, atau schizophrenia gitu, ataupun orang apa pernikahan. Lalu bagaimana mereka mendapatkan harapan dari konseling gitu ya. Dan kita juga kasih konsep-konsep. Jadi orang-orang yang pengen tahu konsepnya apa sih itu schizophrenia, apa itu anxiety gitu, apa sih pernikahan yang problematik, ada konsep-konsepnya. Tapi setelah itu kita ngelihat bagaimana para klien itu bertumbuh gitu ya, bagaimana para klien itu uh, menemukan way out gitu, ataupun bahkan mungkin belum punya solusinya, tapi dia menjadi pribadi yang lebih resilient, lebih kuat gitu ya. Nah, jadi itu Wow. kisah itu kita sharingkan buat teman-teman yang pengen tahu dunia konseling dan bagaimana apa namanya klien-klien yang datang seperti apa, kayak Wow, gitu. Dan puji kami dapat Tuhan. izin ya, dapat izin dari klien-klien secara tertulis bahwa mereka tuh bersedia men-sharingkan kisahnya. Itu yang luar Kisahnya biasa sebetulnya. di-sharingkan ya. Ya, ya. Ya. Puji Tuhan, saya percaya saat buku itu dibaca itu akan memperlengkapi kita semuanya, juga untuk kita yang mengalami pengalaman yang sama kita bisa berefleksi. Kemudian juga apabila kita bertemu dengan rekan-rekan yang membutuhkan buku-buku tersebut, minimal bisa memperlengkapi, kita melihat tips-tips yang bisa dilakukan untuk menolong ya. Dan tujuannya memang kita sebagai alat Tuhan untuk bisa menolong orang lain yang membutuhkan dengan keunikan, dengan talenta yang Tuhan berikan. Thank you banget loh Pak Michael, sukses ya untuk bukunya. Nanti juga Thank bisa you. follow Instagram Gading Konseling untuk informasi bagaimana pemesanan buku tersebut, kemudian juga tentang pelayanan konseling dan juga event-event yang diadakan dari Gading Konseling ya, yang tentunya akan memperlengkapi pribadi, keluarga, dan mungkin juga orang tua. Pada prinsipnya tentunya kita terus belajar dan bertumbuh untuk menjadi lebih maksimal lagi. Thank you banget Pak Ya. Michael. Dan hari ini nih, yes, ada topik yang benar-benar menarik banget, yaitu Pak Michael pernah nggak nih ya di dalam pelayanan konseling menemukan kasus di mana seseorang jatuh cinta kepada sesama? Mungkin Pak Michael bisa cerita mengenai pengalaman ataupun pemahaman mengenai hal ini. Kita pengen dengerin Oh, banget loh Pak. Yes, ya, jadi memang itu kan suatu situasi kondisi yang real ya gitu. yes. Aku rasa orang yang menyukai sesamanya dalam artian bukan menyukai as a friend aja gitu ya, tapi secara Mm-mm. sexuality bahkan atau Ya. orientasi gender yang berbeda, saya rasa itu udah ada sejak lama. Ya, tapi Hmm. mungkin 2015 kali ya, begitu apa namanya Amerika itu apa ada Mahkamah Konstitusi ya yang melegalkan pernikahan sejenis, itu jadinya semua itu naik gitu ya, semua itu keluar gitu, semua hal yang tadinya tersembunyi di bawah karpet itu sekarang apa namanya mulai menyuarakan. Jadi kami pun di center ini ketemu juga Bu Yuli, ketemu orang yang Oke. datang lalu bertanya, questioning tentang dirinya, orientasi seksualnya gitu, lalu bergumul di situ. Sampai ada orang yang datang lalu juga membawa pasangannya gitu karena merasa stres ribut dengan pasangan sesama jenisnya gitu. Sampai ada orang yang bahkan menyatakan cinta kepada konselornya, dalam hal ini saya gitu ya,
Mereka ngomong, aduh saya suka nih sama Pak Michael itu. Jadi Oke. pergumulan itu ya real ya, udah ya kita ketemu ya, ya kita ketemu gitu. Jadi ya eh iya memang ada sih, memang ada dan Oke. mungkin ya mungkin ini alasan alasan kita ngobrol juga ya. Banyak ada beberapa mungkin kalau nggak bilang banyak beberapa lah ya, beberapa orang yang ngerasa oh Pak Michael ini konselornya para kaum homoseksual ya gitu ya. Loh, kok bisa berpikir begitu? Nah, ternyata karena memang cukup banyak orang yang datang gitu dan saya juga membantu menghandle mereka sih. Oke, oke, wow. Tadi saya menarik Pak Michael ini konselornya untuk kaum homoseksual. Ada yang membahas seperti itu. Dan tentunya saya bisa melihat hatinya Pak Michael itu adalah justru mereka itu pada saat datang sebenarnya membutuhkan pertolongan ya Pak Michael ya. Dan tentunya Betul, Tuhan betul. mau kita sebagai seorang manusia, alat Tuhan itu untuk menolong pribadinya, Betul. bukan bagian kita untuk menghakimi atau melebel. Tetapi kalau ada seseorang membutuhkan pertolongan, bagaimana dengan keberadaan kita, kita bisa menolong mereka, begitu ya Pak Michael ya. Nah, saya ada Betul, betul. yang mau ditanyakan nih. Ada beberapa istilah nih, misalnya orientasi seksual, tindakan atau perilaku atau penyimpangan dan bagaimana mungkin Pak Michael bisa jelaskan sedikit perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Dan tentunya bagi orang awam hal ini nih apa ya gitu ya. Mm-mm. Ya, iya, ya. Jadi kalau dari LGBT sendiri itu kan singkatan dari lesbian, gay, bisexual gitu ya, transseksual atau transgender, ada juga I-nya intersex dan LGBTQ plus gitu ya, ada questioning, Oke. questioning atau queer-nya gitu ya, atau sebagai payungnya. Itu yang biasa di orang tuh tahu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara lebih dalam tuh setidaknya orientasi seks itu ada 9 setidaknya Wah, gitu ya. ya ya, Bisa oke oke. selain yang straight gitu ya, heteroseksual atau straight, ada homoseksual tadi, gay gitu, atau lesbi itu jadi hetero, gay, lesbi, ada bisexual, ada panseksual. Nah, panseksual itu bisa jatuh cinta dengan semua gender yang ada, ya pria, wanita, transseksual, gay, lesbi, intersex itu namanya panseksual gitu ya. Miley Cyrus misalnya dia mengaku panseksual itu ya, artis. Ada namanya aseksual. Aseksual itu tidak memiliki ketertarikan sama sekali Hmm. ketertarikan seksual sama sekali kepada individu yang lain. Lalu ada yang nomor 7 itu poliseksual. Poliseksual itu mirip panseksual, tertarik dengan semua jenis gender, tapi tidak memiliki hasrat untuk bersama pasangannya, gitu. Tidak Ah, memiliki oke. kedekatan keintiman. Nah, lainnya itu lawannya poliseksual itu namanya demiseksual. Demiseksual itu dia tertarik dengan semua jenis gender juga, gitu ya. Tapi dia tidak akan memiliki ketertarikan seksual kalau nggak ada ikatan yang kuat. Jadi kalau poliseksual tuh nggak mau ikatan yang kuat, kalau demiseksual harus punya ikatan yang kuat dulu, baru dia bisa ada interaksi seksual. Nah, ada namanya yang terakhir itu skolioseksual gitu ya. Kayak punggung itu kan ada skoliosis gitu misalnya. Ya ya Ini ya. skolioseksual. Ini skolioseksual ini justru orang-orang yang tertarik dengan orang yang memiliki gender yang tidak biasa gitu. Jadi pria wanita itu kan biasa. Dia justru tertarik dengan non biner yang artinya bukan pria, bukan wanita gitu ya. Atau mungkin ya para androgini, para intergender, nah dia lebih tertarik dengan keunikan-keunikan seksual yang berbeda. Itu namanya skolioseksual. Jadi ada 9 orientasi kira-kira Bu Willy. Wah, saya aja baru mendengar bahwa itu ada 9 loh. Yang umum itu kan, yang umum misalnya heteroseksual, kemudian homoseksual, yang kita memang sedang akan bahas sekarang ini. Lalu juga ada aseksual, biseksual. Nah, ini adalah sebenarnya orientasi ya, di mana seseorang itu menyukai sesama jenis kah, atau beda gender kah, sama gender. Tetapi Ya. pada saat seseorang itu menyukai gender-gender tertentu yang sama atau berbeda, ini berbeda dengan perilaku ya. Karena kan menyukai Iya. menyukai itu belum tentu melakukan perilaku-perilaku tertentu. Ada yang suka lalu akhirnya diam saja, ada yang suka lalu menyimpannya, kemudian ada yang suka tetapi ditindaklanjuti dengan perilaku-perilaku berikutnya. Ini beda ya Pak Michael ya? Betul, tepat banget Bu Ili, tepat banget. Jadi memang orientasi
itu mungkin ada apa something ada di dalam dirinya, di dalam jiwanya gitu, tapi perilaku seksual itu suatu hal yang berbeda gitu ya. Jadi ada orang Betul. yang misalnya orientasinya homoseksual, tapi dia tidak praktis homoseksual. Hmm, Yang itu menjadi pribadi yang sebetulnya satu sisi bisa bergumul banget, sisi lain ya. juga dia bisa berdamai dengan dirinya gitu ya. Oh, ini menarik nih, bergumul dan berdamai, bergumul dan berdamai. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Namun sebelum ke Ya. sana juga, kalau kalau apakah saya boleh menyampaikan seperti ini nih, Pak Michael? Misalnya Mm-mm. ada kala seseorang yang punya orientasi seksual homoseksual, lalu dia punya punya berikutnya punya istilahnya pilihan atau tindakan lanjut berikutnya bergumul, berdamai atau mungkin istilahnya diikuti dengan tindak lanjut sesuai dengan orientasi atau apa yang ada di hatinya. Nah, ini kan dari satu Hmm. sisi loh yang homoseksual, tetapi kita juga perlu melihat loh yang heteroseksual pun, heteroseksual bahkan sudah menikah pun bisa punya Ya, ketertarikan tertarik kepada yang bukan istrinya, betul, atau suaminya, betul ya. betul. Nah, Betul, itu betul. kan Betul. itu kan rasa suka dan bisa tertarik ataupun di dalam pernikahan bisa merasa bosan atau juga bisa merasa hilang perasaan cinta, lalu cinta kepada orang lain yang bukan pasangannya, bukan suami dan istrinya. Nah, pada saat hal itu muncul, kemudian berikutnya ditindaklanjuti dengan Ya. perselingkuhan dan sebagainya atau tidak, itu kan kembali lagi. Oleh sebab itu, yuk kita melihat sama-sama dari berbagai sisi orientasi yang ditindaklanjuti dengan perilaku dan keputusan-keputusan berikutnya ya Pak Michael, yaitu adalah kembali lagi ke pribadi masing-masing ya Pak Michael ya. Betul, betul banget. Nah, cuman memang mungkin bedanya ya di dalam Mm-mm. konteks LGBT ya. Kalau misalnya orang Ya, itu selingkuh gitu, dia nggak akan melabelkan dirinya sebagai peselingkuh gitu ya. Lalu oh saya ini oke. peselingkuh, memang dari sananya begitu kan nggak ngelakuin. Nah, tapi kalau LGBT itu yang berat adalah pada saat dia memiliki orientasi, lalu entah dia ikut atau ikuti orientasi itu ataupun enggak, ataupun praktis ataupun enggak, terus dia menilai diri dia ataupun ada orang-orang yang menilai oh bahwa kamu adalah LGBT gitu, bahwa kamu itu punya label dan dia harus dealing dengan label itu gitu, makanya anxiety-nya tinggi, kecemasan gitu, depresinya tinggi gitu, suicidal behavior-nya tinggi gitu, acceptance dari lingkungan rendah sekali. Nah itu jadi something yang berbeda lah ya, berbedanya di situ gitu. Oke, oke, oke. Ada masalah-masalah pergumulan psikologi sendiri ya dari Betul. seseorang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda daripada umumnya ya Pak Michael ya. Nah, ini Ya, menarik ya. nih. Melalui pengalaman dan pengetahuan Pak Michael, biasanya sejak kapan sih seorang individu menyadari bahwa dia memiliki orientasi seksual yang berbeda? Oke. Nah, kalau saya ngobrol-ngobrol dengan klien gitu, meskipun Mm-mm. mereka suka bilang dari kecil tahu gitu, tapi biasanya mereka baru bicara itu setelah late adolescence gitu. Jadi setelah remaja akhir ataupun dewasa awal, jadi pemuda, mereka mulai menyadari gitu. Itu kan periode kalau kalau remaja itu kan periode di mana kita itu mencari jati diri kita kan. Siapa Oke. kita, lingkungan kita seperti apa, kita bergaul dengan teman-teman seperti apa, ketertarikan mulai muncul, hormon seksual mulai kuat, itu kan di area Ya, remaja. ya, betul. Area remaja. Ya. Tapi begitu masuk pemuda, itu kan udah lebih cenderung menetap gitu ya. Jadi udah waktunya mereka tuh membangun intimacy. Pilihannya intimacy atau Ya, betul, isolation betul. gitu kan. Ya, saya Betul. bisa bisa intim sama orang atau saya menyendiri, isolate diri sendiri. Nah, di situ mulai berpikir, oh saya nih nggak ada misalnya nggak ada perempuan yang dekat sama saya sebagai laki-laki. Tapi iya, saya ingat loh, saya lebih tertarik sama laki-laki, ngelihat dia fitness, ngelihat badannya, ngelihat apa, saya Ah, suka nih. oke. Saya mikir lagi, oh dari kecil kok, dari kecil saya udah sukanya deket sama laki-laki, lebih nyaman, lebih aman sama laki-laki. And then dia ngomong, oh iya, saya dari kecil itu udah gay gitu. Tapi sebetulnya dia baru aware gitu. Ya. Atau dia tuh baru berpikir ya usia remaja atau pemuda sebetulnya gitu ya. Jadi waktu kecilnya kita nggak tahu bener-bener begitu Hmm. atau enggak gitu. Oke, oke. Ini menarik sekali, menarik banget. Sama seperti kita nih. Kita mulai merasa tertarik, jatuh cinta itu rata-rata di usia remaja ya, mulai tertarik kepada Benar. lawan jenis, ingin pacaran. Itu kan ada masa perkembangan, lalu dewasa muda, intimasi atau isolation nih. Nah, di saat itu baru aware, kok saya tuh nggak bisa, atau kok lebih tertarik kepada yang sesama. Dan pada saat ditelusuri,
ternyata sebenarnya dari kecil sudah merasa nyaman dengan yang sesama, tapi belum aware karena perasaan suka dan jatuh cinta itu biasanya mulai bermunculan dan berbunga-bunga di usia remaja ya, Pak Michael ya. Oke. Nah, pada saat disitulah dia mulai, oh kok saya agak berbeda ya dengan biasanya. Rata-rata nih pada saat seseorang menyadari hal itu, pergumulan apa sih yang dihadapi? Biasanya respon apa nih pada saat dia sadar, kok saya berbeda nih, Pak Michael nih? Iya, itu justru kebutuhan penerimaan, kebutuhan kasih sayang, gitu ya. Kebutuhan bagaimana dia bisa connect dengan orang lain, merasa nyaman dengan lingkungannya, itu jadi kuat sekali kan. Nah, sehingga momen itu juga kan setiap kita tuh akan mencari komunitas, komunitas yang Hmm, bisa menerima, komunitas yang bisa tidak alergi dengan sikap kita gitu. Nggak usah ngomong LGBT, setiap kita pada umumnya kan juga begitu masuk ke satu komunitas, kita pengen melihat apakah kita tuh diterima atau tidak. Apakah mereka ngelihat kita itu orang yang aneh, awkward gitu ya, orang yang nerd kadang gitu, atau orang yang preman. Nah, itu kan something yang common. Tapi memang bagi teman-teman yang bergumul dalam LGBT ini kuat sekali karena memang ada something yang mungkin dia ngerasa kosong ya dari dulu, oke. tapi baru aware baru hari itu pada Wow. saat momen di mana dia mencari intimacy, mencari kedekatan dengan orang lain. Oke, oke. Saya membayangkan sih, saya membayangkan diri saya. Misalnya, ternyata saya itu memiliki sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ya, kan kasus ini bisa Hmm. macam-macam. Saya sendiri bisa Ya, kaget dengan diri saya pada saat aware. Kaget. Sesudah kaget, saya bingung kan, kemanakah saya menanyakan informasi ini lebih lanjut, betul? Kemudian, apa yang terjadi dengan saya? Lalu kalau saya berbeda, sebagai seorang manusia tentunya ingin hidup normal, betul ya Pak Michael ya. Kemanakah saya ya, bertanya dan minta bantuan? Terus nanti saya ditolakkah? Saya ini dihujatkah? Saya ini ya. dibulikah? Ini adalah pergumulan-pergumulan sebelum berlanjut kepada hal berikutnya. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang dibutuhkan oleh mereka, mengenal informasi, kemudian supaya bisa mengatasi masalah-masalah psikologis pada saat dia aware gitu ya Pak Michael ya. Ya, betul, betul, betul. Nah, justru itu ada nggak sih mereka itu menemukan gitu ya tempat di mana mereka bisa menceritakan pergumulannya gitu kan, Cerita apa yang mereka pergumulannya. Betul. di dalam jiwanya ataupun dalam pikirannya gitu. Ketemu nggak gitu. Nah, kalau kalau ketemunya misalnya komunitas-komunitas apa namanya gay misalnya, lalu kumpul fitness bareng sama-sama gitu, di Ya, ya. support, maka dia akan merasa penerimaan di situ dan makin kuat dia akan merasa oh ketertarikan saya magnetnya ke situ, berarti berarti ya udah dia akan punya belief system atau punya labelin diri dia, ya saya adalah gay. Padahal banyak sekali dari Ah, mereka yang masih questioning gitu, masih berpikir, masih oke. bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan diri saya gitu, dengan jiwa saya, dengan pemikiran saya, dengan ketertarikan saya gitu. Nah, itu yang paling banyak sebetulnya. Itu daripada Hmm. orang yang firm bahwa saya adalah gay, lalu masuk ke sebuah komunitas gay, lalu ikut demonstrasi, yakin selalu mesti bikin ada perubahan, itu kecil sebetulnya. Kecil Kecil sebenarnya sebetulnya. ya. Di hati yang Iya, kalau saya mendengar di hati yang terdalam sebenarnya mereka itu ingin mengatasinya ya, menyikapinya karena masih di dalam pergumulan berpikir ke depannya akan bagaimana. Kan ini kan baru orientasi, belum ditindaklanjuti dengan perilaku atau keputusan-keputusan ke iya, depannya. Nah, di iya, saat-saat seperti ini seseorang itu kan butuh teman bercerita, butuh informasi yang tepat, butuh penerimaan. Nah, kebanyakan yang kebanyakan itu adalah justru labeling yang sudah langsung apa ya iya, ditempel gitu dan mereka jadi justru merasa ditolak dari lingkungan dan akhirnya mencari komunitas yang aman buat mereka yang bisa memahami mereka dan ketemunya adalah komunitas yang sama-sama yang senasib dan ini justru akan saling memperkuat ya dan iya, mengkonfirmasi, mengafirmasi dan akhirnya menempel yes saya adalah ada belief iya, system seperti itu. iya, Oleh sebab iya. itu ini adalah PR buat kita. Justru sebenarnya kalau ketemu dengan mereka, mereka itu butuh ditolong banget ya Pak Michael ya. Betul, betul, Bu. Betul. Justru jangan sampai ini ada story nih ya, apa klien yang bercerita gitu kepada kebetulan dia melayani di gereja. Nah, Oke, dia tahu dia punya pergumulan dan temannya pun dia tahu punya pergumulan yang sama. Terus oke. dia
dia confused, dia bingung, lalu dia bicara kepada pastornya gitu ya, kepada hamba Tuhan di tempat itu. Dia bicara, ya Pak, saya ada pergumulan, kok sepertinya saya itu ada ketertarikan sesama jenis gitu, atau gay gitu. Nah, hamba Tuhan itu diam, tapi mungkin dalam hatinya terkaget-kaget, tapi nggak lama setelah itu justru pelayanannya di stop. Pelayanannya di stop gitu ya, lalu dia jadi merasa aneh, dia sendiri bingung, dan seperti didiamkan gitu ya, nggak ngerti bagaimana nolongnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya dia keluar dari gereja, gitu ya. Dia keluar dari gereja karena ngerasa nggak nyaman. Sedangkan teman satu lagi yang dia tahu juga gay, tapi dia nggak ngomong apa-apa, gitu. Sampai hari kita bicara sekarang, dia masih melayani sebagai song leader, sebagai singer, gitu. Nah, itu kan something yang jadinya, loh kalau gitu mendingan saya nggak ngomong, gitu. Karena kalau ngomong jadinya jadi aneh nih. Saya malah jadi keluar dari komunitas saya, gitu. Tapi kalau diem aja, terus akhirnya cari komunitas yang lain di luar, salah juga. Nah, jadi kita juga Hmm, mesti ini ya, mesti bijaksana sih ya. Ya, kita mesti oke. diperlengkapi, kita mesti bijaksana. Oke, oke, oke. Setuju sekali bahwa kita perlu diperlengkapi supaya kita bisa meresponi dengan tepat ya, Pak Michael ya. Meresponi itu bukan berarti mendukung ke tindakan-tindakan yang memang ya masing-masing kita punya nilai ya. Bukan berarti mendukung ke arah hal tersebut, tapi menolong supaya bagaimana menyikapi secara sehat dan memutuskan hal-hal yang lebih tepat gitu ya, Pak Michael ya. Oke. Betul, betul. Ya, nah ada pertanyaan nih sebelum kita mulai IG Live yang hari ini ada pertanyaan yang diajukan. Sebenarnya kenapa sih bisa terjadi seperti itu gitu ya latar belakang dan sebagainya. Apa pemicunya, penyebabnya? Ini ada yang pengen tahu banget. Mungkin Pak Michael bisa sharingkan sebelum nanti Oh, kita membahas bagaimana iya. menolong dan menyikapinya. Oke, Oke, oke. Ya, ini memang pertanyaan yang penting ya dan krusial, ya. dan biasanya orang pengen cari tahu. Jadi memang Mm-mm. ada tiga pendekatan nih ya, yang saya ngomong tiga, tiga aja lah yang orang ngelihat itu ada faktor biologis, misalnya dari struktur otak. Itu, oh orang yang LGBT itu struktur otaknya berbeda dengan kita gitu ya. Makanya dia punya kecenderungan orientasi yang berbeda, ketertarikan sesama jenis berbeda gitu ya. Dan memang penelitian itu ada. Tapi gitu ya, penelitian itu juga tidak menjelaskan gitu. Kita tuh punya struktur otak yang berbeda itu penyebab atau akibat gitu. Jadi Hmm, dia mm-mm. meneliti orang apa HIV, dan meneliti orang LGBT, dan meneliti orang normal. Memang beda. Nah, tapi dia nggak bisa menyebutkan bahwa oke, perbedaan itu karena faktor dia praktis LGBT, atau karena dari dulu beda sehingga dia LGBT. Nah, itu nggak clear. Nah, sama kayak kita belajar. Waktu kita belajar kan pasti banyak hal yang berubah di dalam otak kita gitu. Betul, Maka betul. struktur otak juga bisa berbeda. Nah, sehingga akhirnya ya pendekatan tentang otak itu dengan sendirinya mulai gugur atau di nggak clear gitu ya. Lalu ada yang ngelihat bahwa dari keturunan nih, orang yang kembar misalnya, itu kembarannya satu gay, yang satu juga gay juga gitu. Dan yang Mm-mm. monozigot, maksudnya satu sel telur lalu jadi pecah jadi dua, dengan orang yang punya dua sel telur juga beda nih gitu. Hanya saudara kandung ternyata lebih rendah gitu. Nah, pas diteliti ternyata tidak setinggi yang diharapkan dari penelitian itu. Dan ternyata mereka Oke. juga membantu lingkungan yang sama gitu. Anak kembar yang gay gitu ya, itu lingkungannya juga sama. Jadi gimana memisahkan bahwa ini murni karena keturunan, karena Oke. kembar misalnya, dan bukan karena faktor lingkungan dan lain-lain. Itu juga nggak bisa dijawab gitu. Lalu ada juga yang bilang dari gen ya, dari penelitian tentang genetik gitu. Ada SQ28 gitu ya, atau epigenetik, Oke. ya itu istilah teknis lah ya. Tapi intinya dari gen gitu ya, terus diturunkan gitu, sehingga akhirnya orang ini punya perbedaan gitu, punya punya orientasi seksual yang berbeda gitu. Cuman ternyata itu pun nggak bisa dilihat dari satu faktor. Karena begitu epigenetik kan orang bilang kita tuh dulu semuanya perempuan gitu. Baru pelan-pelan ada tumbuh tuh, ada yang laki, ada yang perempuan gitu. Nah, faktor yang apa ibaratnya yang kita terekspos dengan faktor SQ28 itu, gen itu nggak bisa dibuktikan lagi gitu. Dan begitu lahir, kita kan share lingkungan sosial yang sama. Nah, Oke. jadi ini nggak bisa jadi swing factors. Nah, akhirnya teori biologi itu jadinya gugur sebetulnya. Mm-mm. Nah, makanya orang mesti ngelihat teori-teori yang lain gitu, bahwa ada pengaruh nurture gitu, bahwa ada pengaruh lingkungan,
ada pengaruh pola asuh gitu, bagaimana uh, absent father and absent mother gitu ya, atau orang tua yang Oke. nggak pernah hadir dalam kehidupan anak gitu. Well, actually di dalam sesi-sesi konseling saya Mm-mm. dengan orang-orang berhubungan LGBT itu, kalau saya nggak kalau ya saya kalau ngomong mungkin 90% gitu ya, tapi sebetulnya 100% tuh punya masalah dengan orang tua gitu. Entah Wow. ayahnya nggak ada, atau ibunya juga ayahnya lemah nggak ada, ibunya keras sekali, atau sebaliknya, atau dua-duanya nggak ada. Itu cukup kuat, dan menurut saya itu faktor yang cukup mempengaruhi ya, maksudnya secara signifikan mempengaruhi. Lalu juga misalnya dia dalam lingkungan yang sering melecehkan gitu ya. Hmm, Saya mm-mm, ketemu mm-mm. sama klien yang suka diomongin, penis kamu kecil, coba saya mau lihat gitu ya, sama tukang soto gitu, beli soto diledekin, sampai akhirnya dia buka tuh celananya gitu. Nah, itu akhirnya dilecehkan. Jadi adanya pelecehan, adanya sexual abuse gitu ya, itu mempengaruhi gitu ya. Bahkan atau secara sengaja ya, ada orang yang ya tadi kita bahas, remaja itu punya keinginan tahuan seksualnya tinggi ya, karena hormonal Mm-mm. juga begitu. Betul, betul. Lalu ketemu dengan orang yang punya community LGBT gitu. Lalu akhirnya mulai, oke, cari perempuan susah, gini loh caranya, rasanya begini loh, bagaimana kamu itu dirangsang. Nah, itu kan mempengaruhi ya. Jadi pengalaman seksual pertama kali lalu berperan gitu ya, karena anak-anak ini pengen tahu rasanya misalnya berhubungan berhubungan dengan lawan jenis, gak ketemu. Nah, orang rekan-rekan sesama jenis ini entah iseng ataupun sengaja gitu, mereka bikin anak-anak ini terangsang, bahkan orgasm. Nah, itu akan kuat sekali ingat di memorinya dia, itu bukan hanya di memori di otak, tapi juga muscle memorinya, bahwa dia itu amat sangat bisa terangsang oleh sesama jenis. Nah, itu akan mempengaruhi penilaian dia terhadap dirinya. Nah, faktor itu tuh uh, kompleks ya, dan saling Iya, iya. berkaitan tuh dengan lain gitu. Iya, iya, Makanya iya. 10 teman LGBT ya, 10 teman gay misalnya, dia punya 10 background, reason, dan pergumulan yang berbeda-beda gitu. Tapi Ya, dibentuk oleh multifaktor itu. multifaktor ya. Oke, oke. Iya. Ada faktor biologi, penelitian, kemudian yang terus masih di istilahnya dibuktikan gitu ya. Namun dari Iya, iya. pengalaman ya Pak Michael, justru sebenarnya salah satu faktor yang besar itu adalah dari pola asuh, kehadiran orang tua, lalu juga bagaimana lingkungan pada saat dia dibesarkan. Nah, kalau Hmm. misalnya sedikit saja, mungkin Pak Michael di sini ada orang tua yang hadir, yang join bersama dengan kita. Sebenarnya pola asuh dan lingkungan dari perkembangan anak itu apa yang mensupport supaya bertumbuh secara sehat, lalu apa yang tanpa disadari, jangan-jangan kita orang tua yang kita lakukan tanpa disadari uh, berdampak kepada hal tersebut. Mungkin kami bisa diberikan Hmm. informasi nih Pak Michael, yes, sebagai orang tua ya, Iya, orang tua. iya, memang betul. Akhirnya kita juga mesti ngelihat bahwa waktu kita sebagai orang tua tuh hadir gitu ya, dan maksudnya anak-anak itu hadir dalam kehidupan kita, kita kan nggak cuma memenuhi kebutuhan fisiknya kan, kita nggak cuma kasih makan, minum, belajar, sekolah, dan lain-lain, tapi bagaimana kebutuhan emosionalnya juga kita jaga, kita pelihara, kita maintain. Gitu. Jadi cukup banyak orang tua yang, apalagi zaman sekarang ya, yang penting semua fasilitas ada, disiapin semua, and then dia cari tahu sendiri, dan cari tahu dari mana? Dari internet yang bebasnya luar biasa gitu ya, sehingga uh, bisa ketemu komunitas-komunitas yang orang tua nggak sangka gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita itu menjaga relasi kepada anak dengan baik, lalu Hmm. relasi dengan pasangan kita dengan baik, karena itu pengaruh sekali ya, Oh, relasi oke. dengan pasangan juga dengan baik gitu, maka sebetulnya anak kita tuh cenderung safe gitu ya, cenderung aman gitu, karena punya punya kedekatan emosi gitu dengan kedua orang tua gitu. Tapi kalau cenderung diabaikan sehingga dia punya akses keluar gitu ya, dan di luar itu justru ketemu dengan berbagai macam hal ya. Ya, saya ada teman-teman yang cerita lagi pulang sekolah gitu, tiba-tiba dilecehkan gitu ya. Lalu udah gitu ada yang ke salon, lalu sama orang yang pijitnya dilecehkan gitu. Itu ya tadi sama yang tukang bakso, tukang soto dilecehkan, itu tuh kan something yang kita tuh miss gitu, sebagai orang tua tuh miss gitu ya, loh kok bisa sampai seperti itu, kok anak itu terjerumus gitu ya.
Nah, itu tentu saja gitu. Kita mesti ngelihat nih seberapa dekatnya orang tua dengan anak. Nah, kalau kita itu banyak ribut gitu ya di rumah, lalu katakanlah si papa nggak dikasih ngomong, ya, terus mama itu keras sekali, bahkan Hmm. kasar sekali ya, dengan berbagai macam isu yang dia alami, lalu anak itu jadinya ketakutan, dia terus begitu dia juga butuh kasih sayang papanya misalnya, tapi papanya juga nggak ada, cuek. Nah begitu keluar ketemu orang yang care, nah itu kan nyambung semua, nyambung semua. Ah, ya, 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 Hmm. ya. Oke, Jadi memang oke, kita oke. sebagai orang tua sih perlu deal dulu. Ya, jadi kalau saya hadapin klien lalu orang tua bisa datang, saya akan ngecek bagaimana relasi orang tuanya, keduanya berelasi dan bagaimana dia berelasi juga dengan anaknya. Itu faktor yang signifikan sekali ya, mempengaruhi ya. Saya menggarisbawahi faktor yang signifikan sekali. Eh, Ternyata bagaimana relasi antara orang tua dan anak juga relasi suami istri ya. Kalau boleh nggak misalnya disimpulkan bahwa lingkungan keluarga yang aman dan safe untuk anak-anak bertumbuh sehat secara emosional itu penting banget. Karena kalau pada Ya, saat anak-anak merasa tidak aman, ada konflik keluarga, kemudian dia cemas, dia nggak aman, dia akan mencari sesuatu yang aman di luar. Dan kalau ketemu lingkungan yang aman atau komunitas yang amannya itu sehat atau tidak gitu ya Pak Michael ya, ini penting banget. Lalu juga anak itu memiliki kebutuhan emosional dari relasi dengan orang tua. Nah, kalau kebutuhan hmm. emosional ini defisit, maka anak itu akan mencari di luar. Pada saat mencari di luar ketemu dengan siapa itu penting juga ya Pak Michael ya. Iya, betul, Ya. betul. Kemudian juga Iya. saya pernah mendengar seperti ini nih, bagaimana anak memandang orang tuanya juga apakah itu berpengaruh. Misal ya seorang anak pria, kemudian dibesarkan oleh seorang ibu yang dominan, yang menakutkan, mengerikan, lalu dia jadi tertanam, wow, pribadi wanita itu mengerikan sehingga akhirnya dia ada luka terhadap sosok wanita, jadi dia sulit untuk nyaman dengan wanita dan akhirnya jadi sulit menjatuh cinta kepada lawan jenis, demikian sebaliknya. Apakah ini pengaruh nggak ya Pak Michael? Betul Bu, mantap banget itu konklusinya benar-benar pas. Jadi emang itu suatu situasi kondisi yang kita akan temuin kan, dan kita tahu lah ya bahwa itu berdampak khususnya dalam LGBT itu kuat sekali gitu ya, Kuat pengaruh dari sekali ya. nurture, pengaruh dari ya, Nurture iya. dan juga oh, oke, oke. Ini penting. Jadi penting banget ya untuk orang tua memperlengkapi diri ya. Bagaimana mendidik anak, parenting, kemudian juga penting juga orang tua untuk sehat secara emosi karena tanpa sadar kalau orang tua nggak sehat secara emosi di dalam relasi dengan anak pun jadi tanpa disadari melukai melukai anak-anak ya Pak Michael dan anak-anak terabaikan. Betul, betul, betul Bu. Mereka harus ikut course-nya Ibu lah. Circle Ya, trauma. Ya jadi mereka untuk orang tua iya. kita pasangan keluarga tentunya hidup itu terus belajar untuk semakin memperlengkapi diri. Nah, dan tadi saya juga Betul. menarik loh, salah satunya juga anak-anak dari kecil dan juga sampai remaja penting banget untuk menemukan komunitas yang aman ya. Komunitas Hmm. yang aman karena anak-anak itu perlu teman cerita, perlu untuk saling support. Kalau ketemu komunitas yang tidak sehat, apalagi komunitas yang mengkonfirmasi hal-hal yang tidak tepat seperti tadi ya, ketemu komunitas yang gay, justru di dalam satu Hmm. komunitas yang penting ya, bisa komunitas yang, misal contoh komunitas gereja, lalu mengalami penolakan dan akhirnya mencari komunitas yang lain, justru komunitas itu menerima dan akhirnya menjadi semakin firm dengan komunitas tersebut. Nah ini juga perlu diperhatikan ya. Oleh Ya. sebab itu, yuk, marilah kita yang melayani di komunitas-komunitas, kita menjadi komunitas yang aman, yang memiliki kasih. Oh, untuk apa? Karena banyak orang yang perlu ditolong. Betul ya, Pak Michael? Benar. Setuju banget Bu Ili. Memang tujuannya tuh ya kita juga kalau bicara kayak gini tuh bukan untuk knowledge doang gitu ya, tapi juga kita Mm-mm. juga harus bisa mengambil sikap, mengambil tindakan gitu ya. Kita mau menjadi pribadi-pribadi seperti apa gitu di komunitas kita gitu ya. Kalau kita cuma oh ini beda dengan kita lalu kita reject gitu, maka sebetulnya Ya, kita memberikan kontribusi gitu, pengalaman ya. rejection yang sama gitu. Wow. Tapi kalau kita justru menerima gitu, kita ngelihat bahwa oke, nah menerima itu bukan afirmatif ya, gitu, tapi Ya, transformatif sebenarnya gitu. Menerima tuh bukan oh iya iya, iya saya terima kok apa kamu gay ya saya juga setuju dengan gay gitu ya karena trennya sekarang begitu. Tapi lebih kepada menerima pribadinya gitu, menerima menerima bahwa pribadi. iya, menerima bahwa dia itu
di depan ini ada jalan yang baik, yang cerah gitu, yang buat dia. Dan mungkin kita yang dipercayakan Tuhan ada di dalamnya gitu ya. Ya nggak tahu, perannya kan beda-beda ya, perannya beda-beda. Betul, perannya beda-beda. Ya, Ya, mungkin kita komunitas yang persiapkan. menyembuhkan ya, Betul, betul, betul. Wah, itu nice tuh. Itu, komunitas. iya, kata-kata komunitas yang Komunitas menyembuhkan. yang menyembuhkan, bukan komunitas yang rejection, melakukan rejection. Dan Ya, akhirnya mereka mencari ketemu dengan komunitas yang salah. Itu ya, tantangan buat setiap kita ya. Nah, betul banget. justru itu nih kita perlu diperlengkapi nih Pak Michael. Tadi menarik bahwa pada saat seseorang mulai aware, disitulah sebenarnya sedang dilema. Sedang dilema. Hmm. Yang pertama saya mau bertanya dari sisi orang tua, yang kedua saya mau bertanya dari sisi komunitas atau sisi teman. Ini misalnya sebagai Oke. orang tua. Sebagai orang tua, ini yang menanyakan kepada saya juga nggak cuma satu dua gitu. Anak saya mengaku bahwa saya nih menyukai sesama. Lalu sebagai orang tua bertanya, saya harus bagaimana gitu. Mungkin Pak Michael bisa memberikan tips gitu ya, mungkin pemahaman ataupun kita nanti memiliki teman orang tua yang ada anaknya mengakui apa yang perlu dilakukan gitu ya. Dan saya tuh appreciate banget bagi seorang anak yang berani terbuka dan bicara kepada orang tuanya bahwa menyukai sesama. Nah, mungkin Pak Michael bisa memberikan pencerahan buat setiap kami nih, Pak Michael. Apa Iya, yang iya, iya. bagaimana respon yang tepat gitu, yang baik lah. Hmm. Ya, tadi sedikit Ibu udah sempat singgung sebenarnya ya. Ya, pertama kita ya jangan panik lah ya. Jangan panik, Hmm, lalu apresiasi keterbukaan anak kita. Karena itu sesuatu hal yang tidak mudah, dan itu taking risk gitu. Artinya anak kita akan melihat respon kita. Apakah kita akan membencinya, anak kita itu ya? Apakah kita akan mengusirnya gitu, atau kita bisa berempati, mendengarkan gitu ya, bagaimana hal itu muncul, dan juga sambil menyadari mungkin ada sisi-sisi dari diri kita sendiri gitu ya, yang mendorong sebagai faktor pendorong dorongan tersebut. Nah, jadi waktu kita tidak judging, kita mendengarkan dengan empati, kita tanya gitu ya, sejak kapan perasaan ini muncul gitu ya. Lalu apa yang dia lakukan dengan perasaan ini, respon dia seperti apa, siapa yang tahu gitu ya. Itu justru menolong anak merasa, yang pertama tuh dia merasa diterima, dia merasa tidak dihakimi gitu. Tapi juga waktu ditanya mau nggak gitu, kita sama-sama bantu kamu, kita sama-sama doakan kamu, kita sama-sama ketemu orang yang lebih mengerti, lebih memahami. Itu kita sama-sama cari komunitas buat kamu. Ya saya keep being there with them gitu ya, ada bersama dengan mereka. Itu udah satu sikap ya, satu attitude yang betul-betul baik sekali gitu ya. Sehingga uh, anak itu tahu gitu bahwa dia bisa mengungkapkan kepada orang tuanya. Dan anak yang bisa mengungkapkan segala sesuatu kepada orang tuanya, maka emosinya lebih sehat. Ya sedikit menarik. Ya. sedikit melenceng, nanti saya balik lagi diingetin aja. Pernah ada klien gay yang praktek secara aktif gitu ya. Lalu datang, dan pada saat datang konseling, saya melayani itu bukan cuma satu dua kali gitu, bahkan bertahun-tahun. Nah, ada momen di mana pada saat dia datang setiap minggu, lalu kita ngobrol, dia ngerasa nyaman gitu. Keinginannya untuk praktek uh, apa namanya seksual sesama jenis itu menurun drastis, sampai berbulan-bulan dia abstain, sampai berbulan-bulan dia tidak lakukan. Ya, dan memang ada kondisi dia lakukan lagi karena stres yang dia alami, tapi begitu Hmm, ada ya safe area gitu ya, dia bisa mengungkapkan secara emosi gitu, dia ngerasa nggak terlalu membutuhkan itu. Nah, itu sebenarnya peran yang orang tua perlu perlu bentuk. Orang tua perlu ambil peran tersebut, lalu menciptakan situasi kondisi yang safe gitu ya, buat anak hmm, kita mengungkapkan dirinya dan pergumulannya. Tapi di sisi lain kita juga menyadari mungkin kita tidak diperlengkapi ya dengan skill-skill tertentu, kita juga perlu bantuan orang lain. Ya, kalau hmm, ada, biasanya kita datang ke pemuka agama. Semoga pemuka agama tersebut itu juga diperlengkapi, nggak panik gitu ya, dan bahkan bisa bisa mengcreate sistem yang baik gitu ya. Uh, saya melenceng sedikit lagi nih, ada klien saya yang mau berubah, jadi dia bergumul berubah, lalu bicara ke gereja, gereja menerima, dimasukin ke komunitas yang menerima, bahkan dicari pekerjaan dari pengusaha
yang mau menerima gitu, akhirnya menolong dia di dalam sistem yang lebih baik, lebih sehat, dan akhirnya uh, pribadi ini nih betul-betul tertolong gitu ya, bahkan menikah dan punya anak. Nah, itu tuh something yang Wow. Ya. iya, saya melihat bahwa faktor penerimaan sistem yang baik itu menolong. Nah, semoga kita tuh bisa jadi pribadi yang kayak gitu ya. Tapi kalau di area agama itu sulit, ya mesti datang kepada konselor sih. Pada konselor, lalu bicara, lalu uh, dibantu setahap demi setahap bagaimana orang tua itu menjadi penolong bagi anaknya. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, PR-nya banyak karena orang tua juga terluka, orang tua juga pasti punya pergumulan yang besar, baik bukan hanya kepada anaknya saja, tapi kepada dirinya sendiri, kepada pasangannya itu pasti muncul. Nah, jadi ini pasti muter gitu ya. Mm-mm. Ngeberesinnya itu kalau orang apa ya, kayak orang ngurut gitu ya, nggak langsung Oke. lukanya, itu Oke. sekitarnya dulu. Oke. Iya. Oke. Wow, dengar dari penjelasan Pak Michael, pemaparan, dan itu saya boleh melihat pasti, ini ada pertanyaan nih, apakah bisa pulih dan apakah ada harapan? Pastinya ada harapan ya Pak Michael ya, Iya. pastinya ada Buat harapan saya dan ada jalan keluar, ya. Gimana Pak Iya, buat Michael? saya ada harapan. Ya, buat saya ada harapan, ada jalan keluar, tapi ini pekerjaannya sama-sama, PR-nya Hmm, sama-sama. Gitu. Karena mereka sendiri, kalau kita istilahkan apa ya, jatuh misalnya, jatuh bergumul hmm, karena mereka sendiri jatuh di dalam sistemik gitu, di dalam sistem, hmm. sistem yang nggak baik, sistem yang nggak sempurna, bahkan sistem yang merusak sebetulnya. Nah, jadi kita juga perlu membentuk sistemnya dulu, sistem yang baik, yang lebih sehat, yang lebih suportif, sehingga waktu mereka tanda kutip ditanam ke tanah yang baik gitu ya, mereka bisa Yes, bertumbuh dengan baik gitu. oke, oke, oke. Hmm. Oke, kalau saya misalnya boleh simpulkan tadi dari yang dibahas Pak Michael, pada saat orang tua mendengarkan apresiasi keterbukaan anak, karena pada saat anak terbuka, sebenarnya anak itu perlu ditolong ya Pak Michael. Dia, saya mesti gimana nih Papa, Mama. Oleh sebab itu respon tadi penting banget. Pada saat mendengar pasti terluka, namun kita bisa meresponi dengan lebih tepat, lebih baik untuk menjalaninya bersama-sama, Ya, mencari pertolongan untuk anak. Kita juga sebagai orang tua juga kita perlu pertolongan pemahaman. Mungkin ada kontribusi dari kita ataupun kita ada luka-luka yang perlu diproses gitu, dan tepat sekali kalau mencari bantuan ya, bantuan pihak ketiga, yaitu konselor yang memang di area tersebut, yang memang punya panggilan dan memang di Tuhan percayakan di area tersebut sehingga ya, menjalani proses. Penerimaan itu penting ya, banget, pertama penerimaan dan bersama-sama mau menjalaninya. Lalu tahap-tahap menjalaninya itu ada dari area sistemik juga gitu ya. Kemudian yang perlu dibangun komunitasnya akan tertanam di komunitas yang mana nih, yang healing kah, yang menyembuhkan, komunitas yang menyembuhkan, yang mensupport. Kemudian juga tadi seperti kayak urut ya, ditelusuri sumbernya, adakah luka yang perlu rekonsiliasi, emosional needs ya, apa yang tidak terpenuhi, dan bagaimana menyikapinya. Lalu juga nanti kalau berproses ke sana, tantangan-tantangan ke depannya apa yang perlu disikapi gitu ya Pak Michael ya. Ini betul, tentunya perlu waktu ya. betul, betul, Bu. Betul banget. Wah, Bu Ili kalau menyimpulkan luar biasa ya. Jadi makin jelas. Thank you, thank you. Oke, oke. Nah, ini menarik nih. Tadi dari sisi orang tua. Sekarang dari sisi komunitas. Dari sisi komunitas, kemudian dari sisi kita sebagai rekan. Apabila kita memiliki teman yang mengaku dan membutuhkan pertolongan, suka bingung apa yang harus saya lakukan. Dan tentunya juga sebagai komunitas ini, kan begini nih Pak Michael, bagaimana sikap kita sebagai komunitas menjadi komunitas yang bisa menyembuhkan itu penting. Apa yang perlu dilakukan? Lalu nih, ini pertanyaan yang mungkin jadi khawatir. Misalnya gini, misalkan saya wanita, lalu ada teman saya kemudian mengaku dia itu teman yang mengaku adalah pria. Oke. Kemudian karena pria kan punya orientasi seksual lebih menyukai sesama jenis pria dan masuk ke dalam sebuah komunitas. Komunitas itu terdiri dari wanita dan pria. Tentunya kan pria-pria dalam komunitas itu khawatir juga kalau dia ini benar-benar pertanyaan loh Pak Michael. Ini kalau pria ngomong sama saya. Nah, kalau seorang wanita bicara sama saya, kan satu sisi kan kalau saya tidak dipenuhi dengan tidak diisi dengan pengetahuan, saya kan juga bisa cemas. Nanti kalau satu hari
naksir sama saya gimana? Seperti Pak Michael tadi sempat bilang, Pak Michael mengkonseling lalu kliennya jadi naksir gitu. Nah, ini mungkin komunitas yang menyembuhkan itu bagaimana ya Pak Michael, satu sisi menyembuhkan, tapi satu sisi supaya tidak menolak, tapi satu sisi juga komunitas itu menjadi aman sehingga hal tersebut tidak membuat keresahan gitu loh Pak Michael dan kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, ini kayaknya kami penting banget tentunya yang hadir hari ini juga ingin diperlengkapi nih Pak Michael. Mungkin boleh sedikit memberikan pencerahan buat kami. Ya, ya, ya. Yang pasti kita kita belajar lah ya, belajar untuk tidak homofobia gitu ya. Oke. Okay. Eh, ya, ataupun apa bifobia ataupun apapun istilahnya, tapi kita nggak ngalamin ketakutan, kecemasan seperti itu ya. As if begitu kita bergaul dengan mereka kita ketularan gitu. Itu kan kadang-kadang orang berpikir ya, udah ada labeling seperti itu juga ya. Hati-hati nanti kamu ketularan gitu ya. Ya, realitanya sebenarnya tidak begitu ya. Apalagi kita sudah dewasa gitu ya, kan lalu bertemu dengan orang yang mengatakan seperti itu, waktu kita tenang, kita nggak panik, kita nggak homofobia, ya kita juga bisa ngambil peran untuk menerima dia gitu. Nah justru pada saat kita menerima dia, lalu mendengarkan dia, berempati, kita tuh bisa bicara berbagai macam prinsip-prinsip kehidupan gitu. Kita bisa bicara mengenai cinta itu apa gitu. Kita bisa bicara mengenai pernikahan itu apa, parenting itu apa, gitu, pola asuh itu apa, sehingga dia pada saat mendengarkan dia punya awareness yang baru dari teman-teman. Ini mungkin dia nggak aware bahwa dia punya problem di area-area tersebut. Nah pada saat dia mulai nanya, aduh, gimana ya? Iya saya ngerti sih, saya bisa dibentuk begini-gini. Lalu gimana ya? Itu kan kesempatan yang lebih besar lagi gitu, untuk kita membawa dia ke suatu hal yang better gitu. Kita bicara berbagai macam prinsip gitu tentang pertobatan, berbagai macam prinsip untuk mengambil keputusan untuk memilih hidup yang baik, yang seperti dia pun harapkan gitu kan. Nah itu justru kesempatannya di situ gitu. Jadi memang ibaratnya gini lah, kalau ada tumbuhannya bermasalah gitu, jangan langsung main cabut aja, karena bisa jadi tanahnya yang bermasalah gitu. Justru tanahnya yang diolah dulu gitu. Kitanya komunitasnya, pribadi yang ada di dalam komunitas itu yang justru menjadi support kepada si tumbuhan itu, si tanaman itu, atau dalam hal ini ya orang yang bergumul dengan LGBTQ. Nah itu penting sih ya. Nah ini perlu dibangun bersama-sama. Terus sekali lagi sama-sama itu jadi penting, karena kalau sendirian juga mungkin panik, mungkin takut, mungkin ngerasa nggak punya capability. Ya, tapi kalau sama-sama itu justru lebih sanggup menanganinya. Oke. Itu ya mungkin ya. Jadi seandainya nih kita nih memilih komunitas, lalu ada teman yang sedang bergumul di area orientasi seksual, ataupun misalnya sampai melakukan tindakan-tindakan. Pada saat dia datang dan dia membutuhkan pertolongan, penerimaan itu penting banget. Pada saat penerimaan, dia punya teman yang memahami, dia bisa bercerita, dia bisa sharing, itu justru menolong untuk regulasi emosinya. Yang tadi Pak Michael sempat cerita, pada saat regulasi emosinya diproses dan dia tidak tertolak, dia itu bisa menurun, karena pada dasarnya setiap mereka itu ingin normal seperti yang lainnya ya, tapi ada pergumulan. Nah, pada saat mengalami pergumulan, ada yang mensupport untuk ke arah pemulihan, itu akan sangat menolong banget. Justru pada saat mengalami penolakan, mereka itu akan mencari penerimaan, dan pas biasanya yang menerima adalah komunitas yang sejenis, itu akan mengkonfirmasi. Ini yang kita perlu pahami ya. Jadi pada saat kita misalnya berteman bersama-sama, menjadi pendengar, berjalan bersama-sama, dan tentunya kita sebagai pribadi juga kita perlu jaga diri gitu ya Pak Michael, ada boundaries ya. Ini area boundaries, tidak menolak, tapi ada area boundaries, dan mereka di komunitas yang bisa melakukan kegiatan bersama-sama, itu justru sebenarnya sehat untuk mereka tuh masuk ke dalam sistem yang akan menolong mereka perubahan perilaku, dan menolong untuk mengambil keputusan-keputusan yang berikutnya yang lebih sehat ya Pak Michael. Betul. Jadi kadang-kadang orang ya udahlah coba dengerin, tapi akhirnya ya tidak dilibatkan dalam kegiatan dia bersama-sama. Justru dengan adanya kegiatan sama-sama, dia kan tahu gitu, dan dia tahu bahwa kita itu tidak homofobia. Itu dengan dia cerita, kita duduk sebelah dia, gitu, lalu makan bareng, itu tidak membuat kita jadi gimana-gimana gitu kan. Nah itu gestures yang diperlukan sih ya, yang amat sangat diperlukan ya buat teman-teman yang bergumul dalam hal itu. Oke, menarik sekali. Wah, nggak berasa Pak Michael.
Eh, sisa waktunya 5 menit nih, 5 menit Oke. lagi. Ya, satu hal mungkin dari Pak Michael, hal yang paling penting banget nih buat kita semuanya sebagai kata-kata yang penting banget yang istilahnya mungkin kalau ada di antara yang hadir hari ini yang sedang mengalami pergumulan loh Pak Michael ini. Mungkin apa yang mau Pak Michael sampaikan kepada mungkin di antara kita ada yang mengalami pergumulan, ada istilahnya pergumulan orientasi seksual ataupun yang sampai pada tindakan atau perilaku-perilakunya dan hal apa yang Pak Michael mau sampaikan gitu. Oke, oke. Kalau yang ngebahas tadi kayak 5 menit nggak cukup lah ya. Cuma memang iya, poin pentingnya itu bahwa kita mesti bisa membedakan ya antara gerakan homoseksual gitu, ada movement ya, ada movement-movement yang muncul gitu ya, melegalkan gitu ya. Tapi itu berbeda banget dengan pribadi-pribadi yang bergumul. Nah, sebenarnya apa yang kita Ah, bicara itu pribadi yang bergumul ya. Kalau kita ketemu movement gitu, tentu saja kita akan berespon berbeda. Tapi begitu ketemu pribadi yang bergumul, ya kita perlu justru menerima, ya menerima hmm, diri mereka, kita menerima orang-orang lain yang kita pandang baik gitu. Dan juga kita juga menguji diri kita, apakah kita tuh siap nggak sih mendengarkan cerita-cerita mereka. Jangan sampai, hmm. oh ya, dengerin IG live-nya Bu Ili dan Pak Michael Gading Konseling, saya akan langsung teman saya yang saya tahu saya kontak, kita ngobrol, tapi uji juga gitu ya, seberapa siap gitu ya, seberapa siap Oke. kita berjalan bersama dengan mereka. Lalu hantarkan mereka itu ke komunitas kecil yang aman dan tidak menghakimi, yang nggak judging gitu. Dan ajak juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sederhana, atau kalau di gereja itu pelayanan-pelayanan sederhana gitu ya, yang oke lah mungkin nggak usah ngurusin sekolah minggu anak-anak gitu ya, tapi buat singers main musik itu masih oke gitu kan. Lalu juga ya menyatakan sih ya bahwa sebetulnya ya Tuhan tuh mengasihi gitu melalui sikap hidup kita. Ya, karena mereka juga seringkali terintimidasi bahwa Tuhan tuh tidak mengasihi mereka gitu. Makanya mereka tanda kutip dibuat seperti itu. Makanya mereka itu ditolak oleh orang-orang sekitarnya. Makanya orang tuanya nggak suportif gitu. Nah, jadi saya rasa 5 sikap itu penting ya. Ya, menerima diri, menguji diri kita juga, menghantarkan mereka ke komunitas, gitu ya. Ajak terlibat kegiatan, dan menyatakan bahwa Tuhan mengasihi melalui sikap kita. Itu yang memberikan dampak amat sangat positif ya pada teman-teman yang bergumul di situ. Oke, saya bedakan tadi Pak Michael nih menarik banget ya. Kita perlu bedakan antara movement. Kita tidak setuju dengan movementnya, betul. Namun kita Ya, mengasihi pribadinya yang betul. membutuhkan pertolongan. Kita menolong supaya pribadinya bisa semakin pulih gitu ya Pak Michael ya. Di situ ya perbedaannya ya. Bukan kita Betul. menyetujui movementnya. Ini beda banget. Ini beda banget. Yap, Wow. betul. Kemudian terakhir nih Pak Michael, bila ada seseorang yang sedang bergumul di dalam orientasi seksual. Tadi Pak Michael tuh sempat satu kalimat, biasanya di tengah-tengah seperti ini nih sedang bergumul untuk kedepannya gimana, mengambil keputusan gimana, confused tuh gimana, kemanakah nih mencari pertolongan, kemanakah mencari pertolongan, ataukah Pak Michael atau komunitas atau lembaga konseling atau konselor-konselor gitu, kemana mencari Ya, pertolongan? ya. Kalau yang lagi bergumul, teman-teman bisa ke Ibu Ili, bisa ke saya, karena kita juga di bidang itu, gitu ya. Saya di Gading Konseling juga punya 7 rekan konselor yang Hmm, juga siap menerima dan berjalan bersama-sama, gitu ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Lalu saya melihat sebenarnya sekarang ini mulai banyak konseling-konseling center ya di berbagai daerah di Jakarta Barat, di Tangerang, gitu ya. Teman-teman coba datang. Nggak ada salahnya sih ya untuk ya. datang, lalu menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru di situ. Ya, tapi yang pasti uh, kita berdua ini kita pasti punya hati lah, makanya kita bikin topik ini gitu kan. Ya, yang akhirnya oke, kalau ada pergumulan, ayo datang, gitu ya. Buka diri teman-teman, ya kita mengapresiasi keberanian dan bagaimana teman-teman mengambil resiko gitu. Tapi ayo mari kita jalan sama-sama gitu ya, karena ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita ya. Amin, amin. Justru jangan bergumul sendirian ya. Jangan menyimpan Iya, sendiri.
dan juga stres sendirian, karena semakin sendirian itu semakin jadi stres dan bingung. Carilah pertolongan, dan pasti ada harapan ya Pak Michael ya. Betul, Oke, betul. makasih banget loh, makasih banget untuk sharingnya. Dan sekali lagi sebagai penutup, saya mungkin Pak Michael bisa infokan judul buku yang sedang ditulis, kemudian juga nanti kemana untuk mendapatkan buku itu. Boleh Pak Michael sebagai penutup? Oke. Thank you sekali lagi Bu Ili buat kesempatan yang diberikan. Saya amat sangat bersyukur. Teman-teman, buku yang nanti ditulisin, memang waktu itu saya mau masukin juga topik ini, tapi ini saya keluarin lagi untuk mungkin nanti di depan buku kedua. Buku pertama ini Giving Hope, Reaping Growth gitu ya. Bagaimana kita itu mendapatkan pengharapan dan kita bisa menuai pertumbuhan dari hidup kita, bahkan dari pergumulan kita. Dan itu adalah kisah inspiratif di ruang konseling gitu. Jadi silakan dapatin bukunya lewat admin Gading Konseling, bisa ke nomor telepon 0811 800 231 untuk pemesanan bukunya. Dan jika membutuhkan support konseling ya, baik yang berhubungan dengan LGBT ini ataupun hal-hal lainnya, juga boleh ke Gading Konseling. Ada teman-teman yang siap melayani, ya kami lembaga non profit non sara, jadi tidak akan memberatkan teman-teman juga gitu ya. Dan siapapun gitu, bahkan yang apa namanya berbeda latar belakang, berbeda agama, suku, kita juga menerimanya ya, jadi kita akan berjalan bersama-sama ya. Mungkin itu Bu Ili. Thank you buat Bu Thank you Ili, saya banget tahu Bu loh. Ili juga melakukan hal yang sama ya Bu ya. Thank you Pak Michael untuk sharingnya. Saya sendiri diberkati dan dibukakan mengenai banyak hal. Tentunya teman-teman yang join juga diberkati dan diperlengkapi. Terima kasih untuk kesediaannya. Dan doa saya untuk Pak Michael, untuk tim, dan juga untuk pelayanan yang Pak Michael lakukan, boleh terus bisa menjadi berkat dan bisa memberikan solusi untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan untuk kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, kita punya Tuhan, pasti kita punya harapan. Kita nggak pernah sendiri, Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan. Kita juga kita juga memiliki komunitas-komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama secara aman. Lalu juga jangan pernah berhenti belajar, teruslah belajar. Sekali lagi, terima kasih untuk rekan-rekan yang join. Sayang sekali waktu sudah selesai dan kita juga perlu mengakhiri. Makasih sekali lagi Pak Michael ya. Dan tentunya Thank kita akan you, ketemu lagi di lain kesempatan. Nah, sampai jumpa juga buat teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. thank you Bu Ili, God bless Selamat ya. siang. Thank you. Kita akhiri ya live siang hari ini.